mu'jizat ahwalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yata'alluq bi zati asy-syarifah mimma yunsabu ilaihi wa yahtassu bihi min su'unil al-ma'rufah wal al-ma'lufah. Tentang jelas mukjizat, ahwal, perbuatan Rasulullah, mukjizat Rasulullah SAW, dan yang berta'alluq, ya ta'allaqu, apa ya ta'alluq? Berkaitan bizati dengan zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wayunsab, dan apa-apa yang bernasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, nasabuhu syarifah. Pertama, nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Rasulullah? Wa Muhammadun bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini dianjurkan untuk kita umat Nabi Muhammad menghafal nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal nasabnya Nabi Muhammad? Dikatakan oleh ulama, barang siapa yang menghafalkan nasab Nabi Muhammad tidak mati kecuali matinya husnul khatimah. Nasab Nabi Muhammad, maka hafalin. Cuma sedikit, paham? Sedikit. Nama gampang, paham? Nah, barangkali berkat nasab Nabi Muhammad SAW, maka kita menjadi husnul khatimah. Kok bisa ya Habib? Gimana enggak kita menghafal nasab manusia yang mulia, makhluk yang paling mulia, makhluk kekasihnya yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghafal nasab kekasihnya Allah, nasab kekasihnya Allah, pencintaannya Allah, yang dicintai Allah. Kira-kira gimana? Gimana kira-kira? Kita menghafal nasab guru kita, nasab istri kita, nasab anak kita gitu misalnya. Nasab anak kita dong. Nasab guru kita atau siapa kita hafal. Kira-kira guru kita senang apa enggak? Senang. Nasab istri kita, orang tuanya senang apa enggak? Senang. Oh, berarti ini orang cinta sama anak gue. Oh, ini cinta sama gue, gurunya bilang. Kalau udah cinta berarti Allah. Kalau Allah yang sudah cinta, oh dia cinta sama kekasihannya. Hei, Allah bilang begitu. Cinta kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasul. Baru husnul khatimah. Surga dikasih gratis. Benar enggak? Benar apa enggak? Emang kalau kita dimasukin surga sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dimasukin surga semua nih? Amin. Emang mengurangi kekayaan Allah, mengurangi hartanya Allah, mengurangi kewibawaannya Allah, mengurangi apa enggak? Enggak kan? Itu nih masuk surga, enggak ada yang berkurang dari apapun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bisa apa enggak Allah masukin gitu? Iya bisa banget. Benar apa enggak? Kehendaknya bisa enggak Allah masukin kita? Walaupun dengan kita yang berlumur dosa, karena kita cinta kepada Nabi Muhammad, karena kita hafal nasabnya Nabi Muhammad, enggak ada yang enggak mustahil. Dan itu semua buat Nabi Muhammad, buat kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama berpendapat bilang menghafal nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alamatul husnul khatimah, dan akan mendapatkan husnul khatimah. Jadi jangan lupa deh, kalau bisa nanti dihafalkan. Nanti insya Allah minggu pengajian yang akan datang kita akan bacakan dengan lagu yang anak-anak kecil tuh. Masa kalah sama anak-anak kecil? Hah? Anak kecil hafal Pak deh. Masa ente nggak hafal? Malu sama kumis, malu sama jenggot, malu sama bulu, ya kan? Udah buluan masa nggak hafal? Malu, wow. Udah ngerti cewek, malu, wow. Masa begini? Nasabnya Nabi Muhammad sama anak kecil kalah? Ya,
Muhammad bin Abdullah bin, gimana nyanyi? Muhammad bin Abdullah Talib, gitu ya? Atau lagi antum gimana tadi? Nama ayahnya. Oh, bukan. Paham? Dan bin Ma'ad bin Adnan ila Sayyidina Ismail ila Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam alaihi wassalam. Nah, ada yang di dalam kitab sirah disebutkan nasabnya kepada sampai dari Adnan sampai ke Sayyidina Ismail dan Sayyidina Ibrahim. Walaupun itu nasab tidak sahih atau maudhu atau dhaif, ulama berpendapat paham. Yang paling sahih sampai Adnan nasabnya. Tapi kalau sampai ke Ismail dan Sayyidina Ismail dan Ibrahim tidak begitu kuat, paham? Kehukumannya, nasabnya itu, paham? Jelas?